Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi malam adalah malam nuzul Quran, malam di mana diturunkan Al-Quran. Dalam dalil dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Cuman pertanyaannya adalah, pada saat Ramadan itu kan panjang, maka bulan manakah tempat diturunkan Al-Quran? Dalam dalil lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam ganjil 10 malam terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Pertanyaannya, kenapa kita memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Padahal 17 Ramadan kan 10 malam kedua. Oke, ternyata seperti yang sering saya sampaikan, Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz, inilah pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, diambil oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Muhammad, inilah pada malam nuzul Quran. Al-Quran jumlahnya 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, 77.429 kata, 323.000 huruf. Ini diterima oleh Rasulullah pelan-pelan, angsur-angsur selama 23 tahun lamanya. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, selama 23 tahun lamanya. 23 tahun di Mekah namanya, 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Dari usia 45 sampai 63 itu Al-Quran turunnya pelan-pelan. Kadang-kadang Quran itu turun seakan-akan malaikat Jibril ngomong dari atas langit. Kadang-kadang Al-Quran itu turun seakan-akan ada lonceng yang peka ke telinga Rasul. Kadang-kadang Quran itu turun melalui suara gerincingan, suara burung yang memekak ke telinga Rasul. Jadi ketika Rasul membawa Al-Quran itu 23 tahun angsur-angsur, itu Rasul tidak senang-senang. Itu Rasul menerimanya dengan susah payah. Kadang-kadang ayat Al-Quran itu datang saat Rasul sedang makan, kadang-kadang saat Rasul sedang baring, dan ada yang datang saat Rasul sedang sholat. Kalau teman-teman ke Mekah, teman-teman akan ketemu dengan yang namanya Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Kenapa dikatakan Masjid 2 kiblat? Suatu ketika Rasul sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, karena dulu kiblat kita ke Masjidil Aqsa. Lalu 2 rakaat pertama Rasul sholat ke Masjidil Aqsa, lalu turun wahyu, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lagi sholat turun wahyu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Bayangkan teman-teman, lagi sholat turun wahyu, kira-kira gimana? Kita lagi sholat aja datang tamu, kita bingung. Wah, ini jawab enggak ya, jawab enggak ya, bingung. Itu lagi sholat turun wahyu loh. Akhirnya Rasul memberanikan diri, dia menghadap ke Masjidil Haram. Makanya satu sholat 2 kiblat. Pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, yang kedua menghadap ke Masjidil Haram. Makanya namanya kiblatain, Masjid 2 kiblat. Bayangkan Al-Quran turun itu saat sedang sholat, saat Rasul sedang bercanda dengan istrinya. Itu Rasul menerimanya susah payah, ya. Makanya wajar sekali Al-Quran itu melihatnya aja kita dapat pahala, menciumnya dapat pahala, memegangnya dapat pahala, melihatnya dapat pahala, membacanya dapat pahala, mendengarkannya dapat pahala. Ya, makanya banyak yang nanya, Ustazah gimana kalau saya baca Quran di handphone? Gimana kalau saya baca Quran di handphone? Ya, saya tidak saranin untuk sering-sering. Kenapa? Karena kita banyak kehilangan sesuatu, ya. Kita kehilangan hukum menengoknya, kita kehilangan hukum sunnah menciumnya, kita kehilangan hukum sunnah memegangnya, kita kehilangan hukum sunnah untuk mengusapnya, ya. Jadi tetap saya saranin carilah Al-Quran, terutama yang kecil teman-teman, ya, untuk bisa kita bawa dan kita nikmati perjalanan panjang kita membaca Al-Quran. Karena begitu susahnya Rasul membawanya, maka begitulah kita harus memuliakannya. Terima kasih, Nel Luki di sini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe video saya ini dan tekan kanal saya ini sehingga teman-teman bisa lihat video saya yang lain, dan semoga bermanfaat. Temani saya selalu, Nel Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.